Hai guys, assalamualaikum, salam di rumah aja. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Raisa Hakim akan ngasih kamu tutorial lagi. Tutorial cara membuat intro atau middle intro sinematik menggunakan aplikasi KineMaster seperti berikut ini. Nah, keren kan? Kalau mau tahu gimana caranya, tonton terus video ini sampai habis ya. Sebelum kita beralih ke tutorial, bagi kamu yang belum subscribe YouTube channel Raisa Hakim, segera subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar kamu selalu update video-video terbaru dari aku. Kenapa aku sebut sebagai middle intro atau intro di pertengahan dan apa sih manfaatnya? Pertama, karena durasi intro ini yang sangat singkat, yaitu antara 3-5 detik. Kedua, fungsinya sebagai jeda antara video satu dengan video kamu yang lainnya. Yang ketiga tentunya sebagai pemanis. Jadi nanti hasil video kamu jadi lebih sinematik dan tentunya artistik. So guys, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat middle intro sinematik ini? Pertama, tentunya kamu harus sudah mempunyai logo warna hitam putih dengan background hitam dan logonya berwarna putih. Kemudian yang kedua, kamu punya foto kamu sendiri yang berbentuk rounded. Yang ketiga, tentunya kamu harus punya aplikasi Pixellab. Dan yang keempat, aplikasi KineMaster. Pertama, kita akan mengedit logo hitam putih kamu di aplikasi Pixellab. Di aplikasi ini kita akan membuat dua logo terpisah dari logo hitam putih kamu dan satu logo untuk text channelnya. Oke, sekarang kita buka dulu aplikasi Pixellab-nya. Nah, biar gampang, aku biasanya di landscape aja kayak gini editingnya. Pertama, kita hapus dulu teks yang ada di tengah ini. Kemudian kita ubah aspek rasio backgroundnya menjadi 16:9 karena ini untuk YouTube channel. Caranya, di bagian bottom bar Pixellab, pilih icon background yang berbentuk tumpukan kotak ini. Kemudian pilih image size. Nah, pada bagian custom, pilih YouTube thumbnail dan klik OK. Ketiga, jadikan backgroundnya transparan dulu dengan cara klik transparan ini. Yang keempat, background transparan ini kita lapisi dengan background hitam polos. Caranya, klik icon berbentuk hexagon, lalu pilih toolbar shapes. Background putih polos ini kita perbesar dulu sehingga bagiannya menutup background yang transparan tadi. Setelah itu beri warna hitam polos, kemudian klik centang. Yang kelima, masih di dalam menu bottom bar ini yang hexagon, kita masukin logo intro yang sudah ada dengan cara klik toolbar import. Tapi karena logo hitamnya masih dalam posisi diklik, maka toolbar importnya tidak tersedia. Nah, untuk memunculkan toolbar import, kita lepaskan dulu si background hitamnya dengan cara klik icon layer pada bagian top bar di atas ini. Lalu background hitamnya kita kunci dengan cara klik icon gambar gembok. Lalu klik sekali pada background hitamnya, maka toolbar import pada bottom bar hexagon tadi sudah tersedia kembali. Nah, yang keenam, klik import, kemudian masukkan logo hitam putih kamu. Di sini kita tempatkan logonya di tengah dengan cara klik relative position, lalu klik dua icon panah yang berhadapan ini dan klik centang. Nah, jadi posisi logo kamu sekarang udah benar-benar berada di tengah ya. Ketujuh, kita gabungkan antara logo dengan background hitam polosnya. Caranya gini nih. Klik icon layer, kemudian klik icon yang bulat ini di bawahnya, lalu centang kedua layer tersebut, kemudian klik icon combine di bawah ini, lalu klik OK. Nah, maka logo dan background hitam kamu sudah menjadi satu seperti ini. Nah, yang ke-8, kita buat logo tersebut menjadi transparan. Caranya, pastikan logonya kita klik dulu, lalu masuk ke bottom bar hexagon. Kemudian gulir ke bawah, kemudian cari erase color, tinggal diklik saja, lalu klik enable. Maka otomatis si logo putihnya tadi menjadi transparan, tinggal klik centang.
Kita simpan atau save dulu logo transparan ini dengan cara klik icon save pada top bar di atas, pilih save as image. Pastikan formatnya PNG ya, seperti ini. Lalu klik save to gallery. Oke, langkah yang ke-9, kita akan memberi warna pada logo transparan ini. Caranya, kita tambahkan background baru di belakang logo transparan dengan cara klik toolbar shape. Tapi karena si logo transparan ini masih dalam kondisi diklik, maka toolbar shape-nya tidak tersedia di menu hexagon ini. Nah, untuk itu kita klik dulu layer pada top bar di atas ini dan kunci layer logo transparan ini. Lalu klik sekali pada logonya dan toolbar shapes pun akan kembali. Nah, kita udah bisa klik shapes dan besarkan background putih polos ini sehingga menutupi logo transparan. Lalu di bagian color kita ubah warnanya. Pilih warna gradient ini agar warnanya lebih menarik ya. Lalu gulir-gulir aja ke samping dan pilih warna gradient yang kamu suka. Jika kamu sudah klik, tinggal centang. Nah, lalu tempatkan si background warna gradient ini di belakang logo transparan kita. Caranya, masih di bottom bar hexagon tadi, cari menu to back dan klik. Nah, kita simpan, save dulu logo berwarna ini dengan cara klik icon save pada top bar di atas, pilih save as image. Pastikan formatnya PNG, lalu klik save to gallery. Poin yang ke-10, kita buat logo ketiga, yaitu moto, slogan, deskripsi singkat atau nama website kamu atau bisa sosial media kamu. Caranya gini nih, hapus dulu semua background yang ada ini dengan cara klik icon layer, lalu klik tombol delete pada kedua layer ini. Nah, setelah backgroundnya menjadi transparan, kita bikin teksnya sekarang. Caranya, klik icon font dengan huruf A ini, lalu pilih teks dan klik edit. Lalu ketikkan teksnya, bisa moto, slogan, nama website, atau nama sosial media kamu, itu terserah kamu. Lalu klik OK. Lalu besarkan ukuran teksnya dan atur posisinya supaya tepat ada di tengah dengan cara seperti tadi ya. Tinggal gulir ke bawah di bagian bottom bar ini dan cari relative position. Lalu klik dua icon panah yang berhadapan ini dan klik centang. Lalu beri warna atau gradient seperti pada logo tadi ya, sesuai dengan style yang kamu. Terakhir, berikan efek emboss pada teksnya, lalu atur light angle-nya agar terlihat bercahaya seperti logo 3D. Jika sudah, klik centang. Kita simpan atau save dulu logo teks ini dengan cara klik icon save pada top bar di atas, lalu pilih save as image. Nah, pastikan selalu ingat formatnya PNG, lalu klik save to gallery. Oke guys, sekarang kita sudah punya 3 logonya, yaitu logo transparan, logo berwarna, dan logo teks. Kita akan mengedit ketiganya di aplikasi KineMaster. Yuk kita buka aplikasi KineMasternya. Oke guys, sekarang kita sudah ada di aplikasi KineMaster. Pertama, kita bikin project baru. Pilih aspek rasionya 16:9 seperti biasa. Klik media. Nah, di sini kita masukin background hitam polos dengan cara klik folder background atau latar, pilih warna hitam lalu centang. Nah, kita panjangkan background hitam ini sekitar 5 detik, lalu centang. Nah, lalu masukkan logo berwarnanya terlebih dahulu dengan cara klik media, pilih logo berwarnanya, kemudian durasinya dipanjangkan sekitar 10 detik. Lalu kita beri transisi antara background hitam dan logo berwarnanya dengan cara klik transisi dan pilih 3D transition. Lalu pilih efek transisi strips. Lalu kecepatannya atur antara 4-5 millisecond. Hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, berikutnya kita masukkan logo transparan pada layer kedua. Namun pastikan garis merahnya kita tempatkan di tempat setelah transisinya lewat seperti ini. Lalu masukkan logo transparan dengan cara klik layer,
pilih media, lalu pilih logo transparannya. Kemudian kita paskan ukuran logo transparannya secara otomatis dengan cara klik icon kotak garis tengah ini dan pilih full screen. Lalu panjangkan durasi logo transparannya, lalu kita masukkan logo teksnya. Namun pastikan garis merahnya kita tempatkan di awal logo transparan ya. Caranya, klik saja logo transparannya, lalu geser ke awal permulaan logo transparan. Lalu klik layer, media, dan pilih logo teks tadi, dan tempatkan di bawah logo utama. Lalu berikan in animation dengan efek fade atau memudar, dan atur durasinya 10 milisecond. Lalu panjangkan durasi teks, samakan dengan logo utama. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu kita masukkan efek glint atau efek cahaya lewat pada logo utama. Namun sebelumnya pastikan garis merahnya berada setelah teks muncul seperti ini ya. Baru kita klik layer, media, dan masukkan efek glintnya. Untuk efek glintnya silahkan download di deskripsi ya. Nah, efeknya seperti ini. Pendekin durasi efek glintnya, lalu atur dan posisikan seperti ini. Posisikan teks di luar logo, dan kita beri gerakan animasi pada efeknya. Caranya, kita besarkan dulu layar kerja KineMasternya supaya kelihatan lebih jelas ya. Pastikan posisi garis merahnya di awal efek, lalu klik icon kunci animasi, lalu geser seperti ini, sehingga garis merahnya berada di akhir efek. Lalu geser tampilan efek glint ini ke bawah, sehingga seperti melintasi logo. Lalu kita buat efek ini berada di belakang logo. Caranya, klik efek glintnya, lalu klik tanda titik 3 di toolbar ini, dan klik send to back. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Sudah kelihatan cantik kan? Sampai sini kita udah selesai di tahap 1 pembuatan logo middle intro cinematic. Nah, kita ekspor dulu hasilnya untuk nanti kita edit lagi di tahap kedua. Nah, silakan diekspor dengan cara klik icon share, pilih kualitasnya Full HD, lalu klik ekspor. Oke guys, kita langsung ke tahap editing kedua. Buka lagi aplikasi KineMasternya, kemudian buka project baru seperti yang tadi, aspek rasionya 16:9. Pilih media dan masukkan background hitam lagi, lalu panjangkan durasinya sekitar 10 detik. Lalu kita masukkan hasil editing tahap pertama tadi dengan cara klik layer, pilih media, dan masukkan yang tadi kita ekspor. Awalan videonya kita cut saja sebelum logonya muncul, biar nggak terlalu panjang ya. Setelah terpotong, kita geser layernya ke awal video seperti ini. Lalu kita beri sedikit animasi pada layernya. Caranya, arahkan dulu garis merah berada di sekitar detik ke-1 sebelum logo berada di posisinya. Lalu klik layernya dan klik kunci animasi dan beri tanda keyframe ini ya. Lalu arahkan garis merahnya ke awal layer lagi. Lalu buat gerakan rotasi sekitar 80 derajat. Mau ke kanan atau ke kiri terserah kamu saja. Nah, seperti ini. Lalu perbesar gambarnya menggunakan 2 jari seperti ini. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Lalu kita berikan lagi keyframe setelah posisi logo muncul seperti ini. Klik keyframe dan geser sedikit seperti ini sehingga logo teksnya baru muncul. Dan tambahkan lagi keyframe seperti ini. Dan tarik sedikit logonya ke atas sehingga nanti hasilnya ada gerakan naik sedikit dan hasilnya akan seperti ini. Ingat, jangan memotong video layer yang sudah diberi kunci animasi karena akan mengubah semua struktur animasi yang sudah diterapkan. Dan hasil ini sudah tidak bisa kita perbesar atau perkecil lagi ukuran logonya. Nah, sampai sini kita selesai tahap 2 pembuatan logo middle intro cinematic. Kita ekspor dulu hasilnya untuk nanti kita akan edit lagi di tahap yang ketiga, yaitu tahap yang terakhir. Silakan diekspor terlebih dahulu, klik icon share, pilih kualitasnya Full HD, lalu klik ekspor. Oke guys, kita lanjut ke editing tahap ketiga dan ini yang terakhir. Di sini kita akan memasukkan foto rondit kita di atas logo dan memasukkan sound effect. Silakan buka aplikasi KineMasternya terlebih dahulu, buka project baru,
Pilih media dan masukkan background hitam lagi. Lalu dipanjangkan durasinya sekitar 10 detik. Lalu kita masukkan hasil editing tahap kedua tadi. Klik layer, pilih media, dan masukkan yang kita ekspor. Selanjutnya kita masukkan foto kita yang sudah diedit dalam bentuk rounded. Caranya, klik layer, pilih media, kemudian masukkan foto rounded kita. Geser posisi awalnya pada awal logo muncul. Kemudian kita perkecil ukurannya, sesuaikan dengan ukuran logonya seperti ini. Jika sudah, kita beri in animation dengan efek fade atau memudar, dan atur durasinya sekitar 10 ms. Lalu panjangkan durasi foto, samakan dengan logo utamanya. Setelah selesai, kita masuk pada menu setting terlebih dahulu. Klik icon yang tanda roda bergerigi ini. Lalu pada setting video ini, kita beri efek pelemahan atau fade out seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita langkah terakhir, memberikan sound effect pada saat kemunculan logo dan efek clean-nya. Silakan cek deskripsi untuk sound effect-nya. Klik audio, lalu masuk, pilih SFX Assets, pilih sound yang kamu suka, tapi jika tidak ada, kamu bisa mendownloadnya dulu di KineMaster Asset Store di sini. Kemudian potong sebelum bagian clean atau kamu atur-atur. Lalu masukkan sound effect whoosh-nya. Posisikan sesuai dengan kemunculan efek gleam-nya. Jika sudah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat middle intro sinematik. Silakan diekspor dengan cara klik icon share, pilih kualitasnya Full HD dan klik export. Nah, lalu kita lihat dulu previewnya ya. Demikian tutorial membuat middle intro sinematik. Meskipun durasinya hanya 3-5 detik, tapi ternyata effortnya lumayan ya. Tapi nggak apa-apa, itu semua akan worth it untuk video kamu yang akan lebih cantik nantinya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau penjelasan aku tadi kurang bisa dipahami, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa keep practicing, karena practice makes perfect. Terima kasih udah nonton YouTube channel Raisa Hakim. Jangan lupa follow juga Instagram aku di @raisahakim.com. Dan sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap diam di rumah. Biarkan aku yang buat konten untuk kamu. Salam sehat selalu.